Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya. Ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong. Itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Anda itu sudah dibiayai dengan dana yang sangat besar. Anda punya TGUPP, tim percepatan pembangunan yang 73 orang dengan berapa miliar itu Anda harusnya bekerja dengan sangat baik karena ini uang rakyat. Pikir peluang untuk jabatan, karena bagi saya itu Pak, mohon maaf saya pantang untuk meminta jabatan itu karena di jabatan itu selalu terkandung resiko di mana saya harus adil, di mana saya harus amanah, di mana saya harus kalau di agama Fatona dan sebagainya. Jadi itu berat karena itu saya tidak pernah membayangkan. Bagi saya ya saya bersyukur Ibu memuji, artinya sudah menerima apa yang saya coba kerjakan di Surabaya. Kita ini punya program namanya menjemput pemimpin. Ya, adalah tahapan kami adalah memberikan data-data apa saja yang sudah kita lakukan di Jakarta selama sejak kami berdiri 28 April hingga hari ini itu kepada Ibu Risma agar Bu Risma lebih yakin bahwa kalau ke Jakarta pasti benar Anies itu dekat dengan saya, bahwa saya kemudian tahu memilih mendorong iya benar mencalonkannya, tapi setelah dia itu sah ya jalan sendiri. Jadi para ulama, umat Islam, tokoh-tokoh pasti ke Pak JK. Ya, Pak JK ini kan sekali lagi ya tokoh yang dihormati, senior, pengalamannya luas dan sangat dihormati oleh umat. Jadi tentu pengaruhnya besar. Mengapa kemarin saya nyatakan Anies Baswedan layak diberhentikan? Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan revisinya nomor 9 tahun 2015 serta peraturan pemerintah tentang aparatur negara, bahwa pemerintah pusat itu Kementerian Dalam Negeri adalah pembina aparatur negara, maka kepala daerah juga berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri karena yang melantiknya juga Kementerian Dalam Negeri atas nama Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan? Pelanggaran apa? Yang pertama, Anies Baswedan telah melakukan pelanggaran kekarantinaan. Dia sebagai Satgas Covid daerah tidak memerintahkan Rizik Syihab dan tidak meminta Rizik Syihab untuk melakukan karantina selepas kedatangannya dari luar negeri atau dari Arab. Itu yang pertama. Bahkan Anies Baswedan datang ke Petamburan malamnya, di mana lokasi itu terjadi pelanggaran protokol kesehatan sebelumnya, seolah-olah bagi Anies Baswedan tidak terjadi apa-apa. Ini pelanggaran berat dan disengaja oleh Anies Baswedan. Yang selanjutnya adalah Anies Baswedan, menurut pengakuan dari FPI, ya, bahwa itu diizinkan dan bahkan difasilitasi oleh Pemda. Ya, kita lihat ada fasilitas di situ. Ini adalah bentuk pelanggaran yang nyata terhadap aturan PSBB. Ya, bahkan aturan ini kan ditandatangani oleh Anies Baswedan sendiri dalam peraturan gubernur, tetapi Anies Baswedan telah menabraknya secara nyata. Padahal dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera berakhir. Banyak pihak sudah mulai melihat sosok-sosok yang pantas untuk menggantikan Anies sebagai pelaksana tugas di DKI Jakarta. Siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi? Sosok yang akan menggantikan Anies Baswedan sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta masih misteri. Tentu hanya seorang Jokowi yang mengetahuinya nanti, tapi hiruk-pikuknya di tingkat atas sudah ramai, sedang masyarakat umum nampak anteng sebab PLT ditunjuk langsung.
Banyak nama yang beredar tapi Jokowi nampaknya akan memilih dari salah satu menterinya yang sudah memiliki pengalaman mengelola daerah. Dan kiranya Risma atau Tri Risma hari ini menjadi salah satu kandidat terkuat, mengingat yang bersangkutan adalah mantan wali kota Surabaya yang sukses memimpin daerahnya hingga 2 periode. Di jajaran Kementerian Kabinet Indonesia Maju yang memiliki kans besar adalah Risma. Pertimbangan lain selain pengalaman Risma juga terkait dengan pemilihan presiden 2024. Provinsi DKI Jakarta adalah miniaturnya Indonesia. Jakarta sebagai epicentrum titik pusat perhatian yang seksi, memiliki peta yang sangat strategis dalam perpolitikan tanah air. Dapat diprediksi, masa jabatan bagi PLT Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk oleh Jokowi akan digunakan semaksimal mungkin. Ada interval waktu antara 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Cukup untuk meraih panggung jika memungkinkan saat Pilgub DKI Jakarta menjadi modal atas kinerja yang telah dilakukannya. Ini sangat menarik jika skenario berjalan dengan sangat baik. Anies Baswedan bisa menganggur dan atau memilih salah satu maju kembali di Pilgub DKI Jakarta, dan itu artinya bisa kemungkinan berhadapan dengan Risma dan tokoh lainnya. Merujuk pada UU yang baru, pilkada akan digelar sesudah Pileg dan Pilpres mendatang. Atau fokus tertarik di Pilpres 2024 dengan catatan ada partai yang meminangnya sebab yang bersangkutan bukan kader partai. Jika kalah, masih ada kesempatan maju di Pilkada DKI Jakarta, tapi kemungkinan masyarakat atau warga DKI tidak menerima karena sudah enek duluan. Jika demikian, maka bahasa yang dapat kita tangkap bahwa Anies Baswedan oleh PKS benar-benar telah disiapkan untuk Pilpres 2024. Terlihat sangat pede, mengingat minimal ada 2 partai. PKS bisa berkoalisi dengan antara PDIP, Gerindra atau Golkar, satu di antaranya. Atau 3 partai yang berkoalisi, PKS bisa gandeng PD dan PAN atau PKB, PPP agar dapat memenuhi ambang batas. Tak mudah setidaknya dengan PDIP sudah tak mungkin. Tak mudah setidaknya dengan PDIP sudah tak mungkin. Jauh dari PDIP sudah memberi sinyal kuat akan berkoalisi dengan PKS dan juga Partai Demokrat. Maka petanya untuk awal sudah terlihat. PKS kemungkinan akan kawin dengan Partai Demokrat. Jika rumor SBY bakal membuat poros tengah, maka besar kemungkinan akan menggandeng antara PAN, PPP, PKB atau Golkar. Sebab jika dengan PDIP sudah tidak mungkin, bagaimana dengan Gerindra? Sama saja kiranya Pilpres 2019 masih terbawa auranya. Sungguh berat otak-atik gatuk buat Partai Demokrat dan PKS untuk mempelopori poros tengah. Karakter PKS itu dalam koalisi bukan leader tapi penggembira. Jadi kesimpulannya, sungguh berat buat Anies Baswedan di 2024. Bisa-bisa menganggur jika salah dalam mengkalkulasi. Hubungan erat antara Yusuf Kala atau JK dan Anies memang sudah jadi konsumsi umum. Mereka pun tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK. Anak didik atau boneka ya? Soalnya para pendukung Anies juga kerap menuduh Presiden Jokowi sebagai boneka partai. Wajar dong kalau kita juga mempertanyakan. Oke, Presiden Jokowi memang diusung oleh partai politik PDIP. Namun kita juga tahu bahwa PDIP itu partai nasionalis yang juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan negara ini. Sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia, sehingga sudah tembus ke triliun dollar club dan mampu mempertahankan stabilan ekonomi selama pandemi. Sementara kita lihat Anies ini kan didukung oleh gerombolan yang kalau demo biasanya ada saja membawa bendera HTI dan atau bendera Palestina. Di mana nasionalisme Anies? Sekedar menggemakan sentimen anti-Cina dalam berkilah soal patung bambu ratusan juta rupiah yang akhirnya jadi sampah. Sekedar menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, mana kinerjanya yang bisa mensejahterakan warga Jakarta? Sudah berapa kali banjir merusak harta warga? Rumah yang dijanjikan buat warga miskin pun tinggal pepesan kosong. Oleh sebab itu, motivasi JK mendukung Anies pun memang kerap jadi pertanyaan. Walaupun kekuatan jadi jomplang, karena Rizik berkali-kali dikuliti, jaksa dalam proses persidangannya JK nampaknya masih terus mendukung Anies. Ini dilihat dari bagaimana JK masih memainkan sentimen agama di depan acara silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam beberapa hari lalu. Dari sisi ekonomi apalagi
ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim. Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat yang miskin. Jadi pincang keadaan ekonomi kita, kata JK. Pernyataan ini pun mendapat tuduhan pengusungan politik identitas dari para netizen, bikin rame medsos. Mengapa JK masih mencoba memainkan politik identitas? Mengapa masih saja terus mendukung Anies? Mungkin karena besarnya kekuatan politik yang dimiliki oleh JK sehingga masih pede untuk mengusung Anies di 2024. Seorang pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan atau Lawan Institut, Muhammad Muailimin, membongkar kekuatan besar yang dimiliki oleh JK yang diduga akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies nyapres pada 2024. Muailimin menyebut bahkan JK berani menentang hasrat politik Airlangga Hartarto, ketum Golkar demi Anies. Tanpa restu Airlangga pun JK bisa menggerakkan unsur KHMI, aktivis HMI dan Dewan Masjid untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024, papar Muailimin. Apa yang dimiliki JK? Popularitas, uang, reputasi, pengalaman, jaringan, semua ada di dalam diri JK. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi di Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK, walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan capres di 2024. Masih banyak kadrun di negara ini. Ada kadrun yang sudah maksimal, ada pula kadrun yang baru belajar. Dari yang usianya tua hingga milenial sampai yang muda-muda, bahkan anak kecil. Itu tantangan buat capres nasional yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Terbaru, koplaknya Anies, himbau warga DKI di rumah saja tapi Anies malah bersepeda. Orang paling koplak dan penuh pencitraan kembali dilakoni Anies Baswedan di DKI Jakarta. Dia tidak peduli mau apa yang keluar dari mulutnya serupa dengan tindakan. Itu tidak penting, yang penting dapat menyenangkan orang dengan kata-kata manisnya. Makin lama rasanya kita semakin dibuat geli dengan dinamika pembangunan ibu kota di bawah Abbas saat ini. Masih hangat dalam ingatan publik soal beberapa proyek yang bernilai fantastis dan ternyata hanya menghiasi ibu kota seumur jagung. Kini kembali kita akan menyaksikan kejadian yang sama dengan proyek jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman, Tamrin. Awak media yang cukup jeli merangkai berita tentang proyek-proyek Anies Baswedan yang meskipun nilainya sangat besar, tentu saja dibanding tongkrongannya yang tak seberapa. Nyatanya beberapa saat kemudian dana yang bejibun itu seolah menguap seiring pembongkaran proyeknya. Tentu saja warga ibu kota akan selalu membandingkan cara Pak Gubernur ini bekerja dengan para pendahulunya, terutama dua serangkai Jokowi Ahok yang dinilai moncer mengelola ibu kota. Ketika kawasan-kawasan strategis di seantero ibu kota dibuat semarak, berbunga, air sungai berubah bersih dan taman-taman semakin cantik.